Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawah langit padang pasir yang membentang, kisah ini bermula dengan Rasulullah yang saat itu baru berusia 12 tahun. Abu Thalib, pamannya yang penuh kasih, memutuskan untuk membawa Nabi Muhammad kecil dalam perjalanan dagang ke negeri Syam. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa, tetapi perjalanan yang mengawali sebuah peristiwa penting dalam hidup Rasulullah. Abu Thalib mempersiapkan segala sesuatunya dengan teliti. Saat melihat keponakannya yang masih muda, ia bertanya dengan nada lembut tetapi penuh perhatian, "Muhammad, apakah engkau ingin ikut denganku ke Syam? Ini akan menjadi perjalanan panjang." Nabi Muhammad, kecil yang selalu menghormati pamannya, menjawab dengan senyuman, "Jika paman mengizinkan, aku ingin ikut. Aku ingin belajar banyak hal." Abu Thalib mengangguk, merasa bangga dengan keponakannya yang cerdas dan penuh semangat. Meskipun perjalanan ini penuh tantangan, Abu Thalib tahu bahwa kehadiran Nabi Muhammad kecil akan membawa keberkahan. Kafilah dagang itu memulai perjalanan panjang melintasi padang pasir yang panas terik. Abu Thalib selalu memastikan keponakannya dalam kondisi baik, memberinya tempat berteduh saat matahari terlalu menyengat, dan memberinya makanan serta air lebih dahulu sebelum dirinya sendiri. Di tengah perjalanan, salah satu pedagang mendekati Abu Thalib. "Abu Thalib, anak itu berbeda. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa takjub." Abu Thalib tersenyum. "Dia Muhammad, anak saudaraku. Dia memang istimewa." Mereka terus berjalan hingga akhirnya tiba di perkampungan Bushra, sebuah wilayah yang waktu itu menjadi bagian dari negeri Syam. Di sanalah mereka bertemu dengan seorang pendeta bernama Buhaira, seorang lelaki tua yang dikenal bijaksana dan memiliki pengetahuan mendalam tentang kitab-kitab suci. Ketika kafilah tiba, pendeta Buhaira menyambut mereka dengan keramahan yang luar biasa. Ia mengundang semua anggota rombongan untuk menghadiri jamuan makan yang diadakannya di biara kecilnya. Namun saat para anggota kafilah mulai masuk ke biara, mata Buhaira menangkap sesuatu yang tidak biasa. Dari kejauhan, ia melihat Nabi Muhammad kecil yang tidak ikut masuk ke dalam. Anak itu sedang duduk di bawah pohon dengan wajah yang bercahaya. Dengan penuh rasa ingin tahu, Buhaira bertanya kepada Abu Thalib, "Siapa anak itu yang tidak ikut masuk bersama kalian?" "Oh, dia keponakanku Muhammad. Aku membawanya untuk belajar tentang perdagangan," jawab Abu Thalib sambil tersenyum. Buhaira terdiam sejenak, lalu berkata, "Panggil dia kemari, aku ingin berbicara dengannya." Ketika Nabi Muhammad kecil masuk, Buhaira merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia melihat tanda-tanda yang tertulis dalam kitab-kitab sucinya. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Anak ini memiliki cahaya kenabian. Ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia akan menjadi pemimpin manusia." Setelah jamuan selesai, Buhaira memanggil Abu Thalib secara pribadi. Wajahnya serius tetapi lembut. "Abu Thalib, dengarkan aku baik-baik. Anak ini istimewa. Dalam kitab-kitab kami disebutkan bahwa seorang nabi terakhir akan muncul dengan tanda-tanda seperti yang aku lihat pada Muhammad." Abu Thalib terlihat terkejut. "Apa maksudmu, wahai Buhaira? Dia hanya anak yatim piatu yang aku asuh dengan kasih sayang." Buhaira menggelengkan kepala. "Tidak, Abu Thalib, dia bukan anak biasa. Aku khawatir jika engkau membawanya ke negeri Syam, orang-orang Yahudi akan mengetahui siapa dia dan mencoba mencelakainya. Aku mohon, demi keselamatannya, jangan bawa dia lebih jauh." Abu Thalib terdiam, merenungkan kata-kata Buhaira. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Dia ingin ikut dan belajar, tetapi aku juga tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya." Buhaira menatap Abu Thalib dengan penuh kesungguhan. "Abu Thalib, engkau harus melindunginya. Kembalikan dia ke Mekah. Itu adalah tempat yang paling aman baginya sekarang." Malam itu, Abu Thalib memanggil Nabi Muhammad kecil. Dengan suara lembut ia berkata, "Muhammad, keponakanku, aku telah berbicara dengan Buhaira. Dia mengatakan bahwa perjalanan ini mungkin berbahaya bagimu. Aku berpikir untuk mengirimmu kembali ke Mekah." Nabi Muhammad kecil menatap pamannya dengan mata yang penuh pengertian. "Paman, jika itu yang terbaik, aku akan menurut. Aku tidak ingin membuatmu khawatir." Abu Thalib memeluk keponakannya dengan erat. "Engkau adalah amanah terbesar dalam hidupku, Muhammad.
Aku hanya ingin memastikan engkau selamat." Keesokan harinya Abu Thalib memerintahkan beberapa anggota kafilah untuk mengantarkan Nabi Muhammad kecil kembali ke Mekah. Ketika kafilah itu berangkat, Abu Thalib menatap kepergian keponakannya dengan perasaan lega bercampur haru. Sebelum mereka berpisah, Buhairah mendekati Abu Thalib sekali lagi. "Abu Thalib, jaga anak itu dengan segenap hatimu. Dia akan membawa perubahan besar bagi dunia ini. Aku melihatnya seperti aku melihat cahaya matahari." Abu Thalib mengangguk. "Aku akan melindunginya dengan segala yang aku miliki. Terima kasih atas peringatanmu, wahai Buhairah." Perjalanan kembali ke Mekah berlangsung dengan selamat. Setibanya di rumah, Nabi Muhammad kecil disambut oleh keluarganya dengan penuh sukacita. Meskipun ia masih terlalu muda untuk memahami sepenuhnya apa yang terjadi, pengalaman ini menjadi salah satu momen yang menandai perjalanan hidupnya yang luar biasa. Abu Thalib sementara itu merasa lega telah mengambil keputusan yang tepat. Ia berjanji dalam hati untuk selalu menjaga Nabi Muhammad kecil, apapun yang terjadi. Ia tidak menyadari bahwa keponakannya ini kelak akan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Kisah pertemuan Rasulullah dengan pendeta Buhairah ini adalah salah satu tanda awal kenabian beliau. Kepekaan dan perhatian Abu Thalib serta peringatan Buhairah menjadi bukti bahwa Allah Ta'ala senantiasa menjaga Rasulnya sejak kecil, mempersiapkannya untuk misi besar yang akan ia emban di masa depan. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga amanah, mendengarkan nasihat, dan mempercayai rencana Allah Ta'ala yang selalu memiliki hikmah di balik setiap peristiwa. Pada usia 15 tahun, Nabi Muhammad muda terlibat dalam salah satu peristiwa yang akan memberikan pelajaran besar dalam hidupnya. Perang Fijar adalah peperangan sengit yang melibatkan suku Quraisy dan sekutu mereka, Bani Kinanah, melawan suku Qais Island. Meski konflik ini kelak dikenal sebagai salah satu episode kelam dalam sejarah Mekah, bagi Nabi Muhammad muda, perang ini adalah panggung pertama untuk menyaksikan betapa mahalnya harga perdamaian dan keadilan. Hari itu, udara Mekah begitu panas. Pasir gurun membara di bawah kaki para prajurit. Nabi Muhammad muda, meskipun masih remaja, berdiri di antara paman-pamannya. Tangannya sibuk menyiapkan anak-anak panah untuk mereka. Matanya menyaksikan pertempuran yang memekakkan telinga, pedang-pedang beradu, dan pekik kesakitan menggema di antara bukit-bukit. Abu Thalib, paman yang selalu menjaganya, menoleh ke arah Nabi Muhammad muda. "Anakku, tetaplah di sini. Jangan mendekat ke medan pertempuran." Perintahnya dengan nada tegas. Nabi Muhammad muda hanya mengangguk. Dia tahu paman-pamannya melindunginya dengan sepenuh hati, tetapi hatinya tidak tenang. Ia menyaksikan darah mengalir di medan pertempuran dan mendengar jeritan para prajurit yang terluka. Ketika perang berlangsung sengit, Abu Thalib berteriak, "Muhammad, cepat, panah!" Nabi Muhammad muda segera menyerahkan anak panah dengan cekatan. Matanya penuh kecemasan melihat pamannya berlari kembali ke barisan depan. Malam tiba dan pertempuran dihentikan sementara. Para prajurit Quraisy berkumpul di perkemahan. Wajah-wajah mereka kelelahan dan penuh luka. Nabi Muhammad muda duduk di sudut, melihat api unggun yang menari-nari. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, mengapa mereka bertempur? Mengapa manusia saling melukai seperti ini? Seorang prajurit tua yang wajahnya penuh dengan goresan luka, menatap Nabi Muhammad muda dan berkata lirih, "Nak, kau beruntung tidak harus mengangkat pedang. Perang ini tidak ada kemenangannya, hanya ada kehilangan." Keesokan harinya, perang berakhir dengan kemenangan di pihak Quraisy. Tetapi Nabi Muhammad muda tidak merasa lega. Dia melihat betapa banyak nyawa yang terbuang sia-sia. Dalam hatinya, ia mulai berpikir ada cara lain untuk menyelesaikan konflik selain dengan darah. Beberapa waktu setelah perang Fijar, Makkah kembali dipenuhi dengan ketegangan. Banyak orang miskin yang ditindas dan hak-hak mereka dirampas oleh orang-orang yang lebih kuat. Melihat ketidakadilan ini, para pemuka suku Quraisy memutuskan untuk mengadakan pertemuan damai yang kelak dikenal sebagai Hilful Fudul. Di rumah Abdullah bin Judan, seorang bangsawan Quraisy yang terkenal karena kedermawanannya, semua kabilah berkumpul. Udara di ruangan itu penuh dengan keseriusan.
Para pemimpin Quraisy berbicara tentang perlunya perjanjian untuk membela siapa saja yang dizalimi, tanpa memandang suku atau status sosial. Nabi Muhammad muda duduk di sudut, mendengarkan setiap kata dengan saksama. Wajahnya tampak tegas, meskipun usianya masih belia. Abdullah bin Jud'an membuka pertemuan itu dengan suara lantang. Saudara-saudaraku, kita telah menyaksikan terlalu banyak kezaliman di Mekah ini. Tidak ada orang yang seharusnya merasa takut kehilangan haknya. Hari ini kita bersumpah untuk berdiri di sisi keadilan. Abu Thalib berdiri dan menambahkan, tidak peduli apakah dia berasal dari Quraisy atau bukan, kita akan membela siapa saja yang diperlakukan tidak adil. Semua orang yang hadir menyatakan kesepakatannya. Mereka mengulurkan tangan, membentuk lingkaran persatuan. Suasana menjadi haru ketika janji itu diucapkan bersama. Nabi Muhammad muda yang masih muda merasakan getaran semangat itu. Dalam hati ia merasa bangga menjadi bagian dari momen yang sangat bermakna ini. Ketika pertemuan selesai, ia mendekati Abu Thalib. "Paman," kata Nabi Muhammad muda, "apakah ini berarti kita tidak akan membiarkan siapapun ditindas lagi?" Abu Thalib menepuk bahunya. "Benar Muhammad, inilah janji yang harus kita jaga. Keadilan harus ditegakkan, tidak peduli apapun risikonya." Nabi Muhammad muda menatap ke depan dengan mata yang bersinar. Dalam hati ia merasa inilah awal dari perjuangan panjangnya untuk membawa keadilan dan kedamaian. Bertahun-tahun kemudian, setelah diangkat sebagai Rasul, Nabi Muhammad masih mengenang perjanjian Hilful Fudul dengan penuh penghargaan. Ia berkata kepada para sahabatnya, "Saya telah menyaksikan perjanjian damai di rumah Abdullah bin Jud'an, yang lebih saya cintai daripada unta merah. Seandainya saya diundang lagi setelah masa Islam, niscaya saya akan memenuhinya." Ucapan ini menunjukkan betapa dalam pengaruh pengalaman masa mudanya terhadap misi kenabian yang kelak ia emban. Hilful Fudul mengajarkan nilai keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap yang lemah, yang kelak menjadi pilar utama ajaran Islam. Dari Perang Fijar, Nabi Muhammad muda belajar bahwa konflik tidak pernah membawa kebaikan, hanya kehancuran. Dari Hilful Fudul, ia belajar bahwa persatuan dan kesepakatan untuk menegakkan keadilan adalah cara terbaik untuk menciptakan kedamaian. Perjalanan hidup Nabi Muhammad sejak usia muda telah dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman yang membentuk kepribadiannya. Ia tumbuh menjadi pemimpin yang penuh kasih, adil, dan berani membela yang lemah. Dalam peristiwa-peristiwa ini, kita melihat secercah dari kebesaran seorang Rasul yang kelak akan membawa cahaya Islam ke seluruh dunia. Sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa perjuangan untuk keadilan dan perdamaian harus dimulai sejak dini, tanpa mengenal lelah. Sejak kecil, Rasulullah telah merasakan pahitnya kehilangan orang-orang tercinta. Yatim sejak dalam kandungan, beliau kehilangan sang ibunda Aminah pada usia 6 tahun dan sang kakek Abdul Muthalib pada usia 8 tahun. Kehilangan itu membuatnya hidup di bawah asuhan pamannya, Abu Thalib, seorang pria yang penuh kasih namun memiliki kehidupan yang sederhana. Abu Thalib adalah seorang kepala keluarga dengan tanggung jawab besar. Ia memiliki banyak anak yang harus dirawat dan diberi makan. Kondisi ekonomi mereka yang tidak begitu baik membuat kehidupan menjadi berat. Rasulullah meskipun masih anak-anak, memahami situasi sulit ini. Beliau tidak pernah mengeluh dan justru tumbuh menjadi pribadi yang matang di usia yang sangat muda. Rasulullah mulai membantu pamannya dengan menggembala kambing milik penduduk Mekah. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Di bawah terik matahari yang menyengat, beliau menggiring kambing ke padang rumput di sekitar Mekah, menjaga mereka dari bahaya dan memastikan mereka kenyang sebelum kembali ke kandang. Suatu sore, seorang penduduk Mekah bertemu dengan Rasulullah di padang rumput. "Wahai Muhammad, kau masih muda, mengapa kau memilih pekerjaan ini? Bukankah anak-anak seusiamu bermain di pasar atau bersenang-senang di jalanan?" Tanya pria itu dengan penasaran. Rasulullah tersenyum lembut. "Aku lebih suka bekerja daripada bermain, Paman. Dengan begini, aku bisa membantu Paman Abu Thalib dan tidak menjadi beban baginya." Jawaban itu membuat pria tersebut terdiam, kagum akan kedewasaan seorang remaja yang seharusnya masih menikmati masa kanak-kanaknya. Hari-hari menggembala adalah masa yang penuh dengan pelajaran. Di padang rumput yang sepi, Rasulullah sering merenung
melihat langit luas, dan merasakan kedamaian meskipun hidupnya sederhana. Ya Allah, beliau sering berdoa dalam hati, berikanlah kekuatan kepada pamanku Abu Thalib yang telah merawatku dengan kasih sayang, dan kuatkanlah diriku untuk menjadi seseorang yang dapat meringankan beban keluargaku. Namun kesabaran beliau sering diuji. Suatu hari kambing-kambing yang beliau gembalakan terancam oleh serangan serigala. Dengan sigap, Rasulullah melindungi kawanan itu, mengusir serigala dengan tongkat yang beliau miliki. Maisarah, seorang yang kebetulan berada di sana, menyaksikan keberanian itu. Muhammad, kau benar-benar anak yang luar biasa. Kau tidak takut pada serigala itu. Rasulullah tersenyum dan menjawab, aku hanya takut kepada Allah, Maisarah. Jika aku menjaga amanah dengan baik, dia pasti akan menolongku. Maisarah mengangguk, hatinya dipenuhi kekaguman. Jika setiap pemuda di Mekah seperti dirimu, Muhammad, dunia ini akan menjadi tempat yang lebih baik. Meskipun hidupnya berat, Rasulullah tidak pernah kehilangan rasa syukur. Suatu malam ketika mereka hanya memiliki sedikit makanan untuk dimakan, beliau duduk bersama Abu Thalib dan anak-anaknya. Ini tidak cukup untuk semua orang, kata Abu Thalib dengan sedih, memandang sepiring kurma dan roti di hadapannya. Rasulullah berkata dengan lembut, Paman, mari kita makan bersama. Mungkin makanan ini terlihat sedikit, tetapi jika kita berbagi dengan hati yang tulus, Allah akan memberkahinya. Ketika mereka makan, Abu Thalib merasa seolah-olah makanan itu tidak pernah habis. Muhammad, kau benar-benar membawa keberkahan, gumam Abu Thalib sambil tersenyum. Masa muda Rasulullah adalah perjalanan kesabaran, kerja keras, dan ketulusan. Beliau tidak pernah menyerah pada keadaan, selalu berusaha membantu keluarganya, dan tetap menjaga akhlak yang mulia. Dalam setiap langkah hidupnya, beliau menunjukkan bahwa keberhasilan bukan hanya tentang materi, tetapi tentang kejujuran, ketulusan, dan ketaatan kepada Allah. Kisah masa muda Rasulullah menjadi teladan bagi kita semua, bahwa dalam setiap kesulitan selalu ada kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan kesabaran dan kerja keras, tidak ada hambatan yang tidak bisa diatasi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.